Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan ketemu lagi bersama saya Damar Aji yang seperti biasa bakal membacakan zodiak kamu, membacakan percintaan dan juga kehidupan zodiak sepanjang tahun 2021. Dan kali ini kita sudah sampai di zodiak yang ketujuh, yaitu kita sampai di zodiak Libra. Apa kabar buat teman-teman Libra? Buat Libra semoga kabarnya baik, dan juga buat teman-teman semuanya kabarnya semoga baik dan juga selalu diberikan kesehatan ya. Tidak hanya kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang mudah, rezeki yang lancar, dan juga dimudahkan segala persoalan kamu. Karena saya yakin sekali bahwa kadang-kadang kehidupan datang silih berganti yang membuat kamu harus terus belajar menghadapi situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Oke? Mudah-mudahan diberikan kekuatan-kekuatan, kesabaran juga, dan keikhlasan di dalam menghadapi segala sesuatu. Meskipun mungkin kadang-kadang susah buat ikhlas, meskipun mungkin kadang-kadang sulit untuk menghadapi masalah yang saat ini sedang terjadi. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan bimbingan buat kamu, buat kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk ya. Dan mudah-mudahan di video kali ini juga setidaknya bisa menjadikan sebuah petunjuk bagi teman-teman. Barangkali nanti ada kecocokan-kecocokan atas apa yang saya sampaikan, dari pencerahan-pencerahan dan juga solusi yang saya sampaikan juga. Baik teman-teman, seperti biasa saya akan tarik 10 kartu secara general, secara kolektif, dan ini adalah bersifat general ya. Mudah-mudahan pesan-pesan dari kartu-kartu yang keluar nanti adalah hal-hal yang positif ya. Dan perlu diketahui juga bahwa apa yang saya tarik di sini berdasarkan satu kartu tarot, berdasarkan energinya, dan yang kedua berdasarkan intuisi saya juga untuk membaca, melihat, menerawang apa yang akan terjadi dari Libra, atau setidaknya kita bisa melihat dan belajar dari kartu-kartu yang keluar di sini. Semoga juga tahun 2021 ini membawa kebaikan dan juga kehidupan yang lebih baik buat teman-teman semua dan juga buat kita semua. Karena saya yakin sekali bahwa setiap orang pasti berharap kehidupannya akan jauh lebih baik ya. Sudah keluar beberapa kartu untuk Libra. Wow, ada apakah gerangan buat Libra? Kita akan melihat teman-teman pesan-pesannya apa. Yang jelas di sini ada banyak pesan yang harus kamu dengarkan, yang harus kamu simak baik-baik, karena ini penting sekali buat kehidupan kamu, penting sekali untuk perjalanan kehidupan, percintaan, dan lain sebagainya. Meskipun kita mungkin judulnya adalah percintaan ya, masalah percintaan, masalah asmara, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada pesan-pesan kehidupan yang lain yang mungkin muncul dan tetap akan saya sampaikan ke teman-teman ya. Judulnya memang lebih fokus ke masalah percintaan. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan bahwa di kehidupan lain pun nanti ini juga akan muncul pesannya. Sudah keluar 7 kartu ya. 8 kartu. Kita tinggal ambil 2 kartu lagi untuk Libra. Percintaan Libra dan kehidupan Libra sepanjang tahun 2021. Oke. Baik teman-teman Libra, sudah keluar kartu, 10 kartu sudah keluar. Kita sekarang akan baca satu persatu, dan silahkan disimak baik-baik. Dari kartu pertama sudah kita lihat ya, ada Two of Pentacles ya, Two of Pentacles. Menunjukkan sekali bahwa Libra, pesan buat Libra adalah kamu harus menyeimbangkan kehidupan kamu.
Keseimbangan hidup di sini, keseimbangan kehidupan ini tentunya berawal dari keseimbangan pikiran kamu dan juga keselarasan pikiran dengan hati kamu. Jadi antara pikiran dan hati kamu harus seimbang dan harus selaras. Artinya adalah apa? Di sini ada banyak hal yang sedang kamu hadapi, terutama untuk couple ya, untuk Libra couple, untuk percintaan atau asmara couple. Ini yang harus kamu hadapi adalah situasi dan kondisi di mana kamu harus menyeimbangkan. Otomatis ini berhubungan sekali dengan pasangan kamu juga. Keseimbangan pertama yang harus kamu bangun adalah dimulai dari pikiran dan hati kamu. Bagaimana kamu menata pikiran, bagaimana kamu menata hati kamu, agar keduanya antara pikiran dan hati itu bisa selaras ya. Dan biasanya ketika kita melakukan hal-hal semacam itu, melakukan keselarasan, biasanya kita lakukan dengan cara-cara spiritual, bisa juga dengan cara-cara terapi tertentu atau healing terapi, di mana kita akan membongkar atau memperbaiki sistem di pikiran alam bawah sadar atau alam bawah sadar kamu. Biasanya seperti itu ya, karena ada beberapa hal yang harus kamu maknai. Di sini saya melihat bahwa kamu sedang merasa istilahnya kedodoran atau bahkan kesulitan dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini sedang terjadi dalam kehidupan kamu, khususnya di masalah asmara kamu. Artinya kamu merasa bahwa terjadi ketidakseimbangan antara kamu dengan pasangan kamu. Misalnya pasangan kamu yang terlalu egois, atau kamu bahkan yang terlalu sering dilukai perasaannya, atau sering juga tersakiti perasaannya. Sehingga di sini kamu merasa bahwa ada banyak ketidakseimbangan gitu loh. Kamu merasa menjadi korban-korban yang tidak pernah selesai ya, dan kesedihan-kesedihan yang kamu rasakan pun cukup terasa. Nah, di sini dalam kondisi seperti ini, untuk kamu couple ya, untuk Libra couple, di kartu kedua di King of Swords di sini, kamu membutuhkan seseorang untuk bisa dijadikan sebagai sebagai orang yang bisa diajak berkonsultasi atau memberikan saran-saran, masukan, dan juga pencerahan buat kamu. Di kartu kedua seperti itu. Jadi kamu harus mendapatkan orang, atau kamu akan bertemu dengan orang yang bisa membimbing kamu untuk melakukan penyelarasan seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, di kartu kedua kamu akan bertemu dengan orang itu, atau paling tidak kamu akan mencari orang itu, membutuhkan coach, terapis, atau mungkin orang-orang yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu. Oke, di kartu yang selanjutnya ada Page of Wands. Di kartu ini menyampaikan bahwa sepertinya ada potensi-potensi yang ada di dalam diri kamu tapi belum tergunakan dengan baik. Jadi ada potensi-potensi yang sangat besar di dalam diri kamu tapi belum digali, belum dibangkitkan. Nah, ini berhubungan sekali dengan kartu yang pertama tadi, bahwa kartu pertama untuk menyelaraskan, untuk membuat kamu selaras antara pikiran dengan hati kamu, tentu harus dilakukan terapi-terapi khusus atau semacam kayak healing gitu kan, atau paling tidak jadi membangun mindset. Itu artinya berarti masuk ke wilayah pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Nah, ini berhubungan dengan kartu yang ketiga, di mana untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kamu membutuhkan orang untuk bisa masuk ke dalam alam bawah sadar, yang kemudian membangkitkan istilahnya tombol-tombol yang ada di dalam diri kamu. Karena gini teman-teman, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa. Hanya saja kadang-kadang orang itu tidak tahu bahwa apa sih potensinya, atau tombol-tombol apa yang harus di-click on, ya, harus di-on-kan. Biasanya dibutuhkan sekali bimbingan-bimbingan spiritual atau bimbingan-bimbingan dari coach dan sebagainya, dan kamu melakukan semacam private konsultasi, melakukan mungkin private reading dan sebagainya. Nah, jika teman-teman membutuhkan itu, silahkan aja kamu bisa langsung melakukan private reading bersama saya juga ya. Silahkan bisa menghubungi ke nomor yang tertera di atas atau di deskripsi. Kemudian di kartu yang keempat ya, di kartu keempat di sini ini ada Ten of Swords, di mana untuk kamu Libra couple, saya melihat bahwa kamu sering banget mengalami sebuah keterlukaan ya, sakit hati, kecewa dan sebagainya. Bahkan saya merasakan dari kartu yang muncul di kartu keempat ini, bahwa untuk Libra di masa-masa lalu pernah terkhianati ya, baik itu di masalah hubungan asmara maupun di masalah hubungan pertemanan. Jadi ibarat kata ada orang yang menikam dari belakang,
yang menyalahgunakan kepercayaan kamu sehingga kamu terkhianati oleh dia. Dan itu adalah terjadi di masa-masa kemarin atau di masa-masa lalu ya. Tetapi energinya masih ke bawah sampai sekarang. Artinya adalah kamu mengalami semacam trauma yang sampai sekarang masih ada. Nah, trauma kamu di sini otomatis mengganggu hubungan kamu dengan pasangan kamu juga ya, di masa-masa sekarang, bahkan mungkin bisa sampai masa yang akan datang. Selama trauma belum disembuhkan, selama trauma belum diselesaikan atau dibereskan, trauma ini akan terbawa sampai kapanpun. Sehingga saran saya adalah kamu harus segera melakukan releasing atau terapi khusus untuk menghilangkan trauma. Dan kebetulan di program saya ada juga untuk terapi trauma. Trauma, fobia, atau luka batin akibat masa lalu, sulit melupakan masa lalu, atau masih terjebak di situasi masa lalu sementara kamu hidup di masa sekarang ya. Itu untuk couple. Jadi saya merasakan hubungan kamu lumayan agak terganggu, tidak hanya karena pasangan kamu yang memang mungkin bisa dibilang egois dan sebagainya, atau ada permasalahan-permasalahan lain, tapi juga karena di dalam diri kamu sendiri pun sebenarnya ada masalah-masalah yang belum beres sampai sekarang. Nah, ini harap diperhatikan. So, di kartu kelima di sini ada Four of Cups, di mana Four of Cups di sini mengajak kamu untuk membuat suatu pilihan ya. Pilihan-pilihan itu adalah pilihan tentang kehidupan, di mana kamu harus memilih harus seperti apa ya. Untuk membuat kehidupan kamu lebih baik, semuanya itu adalah pilihan. Kamu mau bahagia atau tidak, itu juga pilihan. Kamu mau tersedih terus seperti ini, itu juga pilihan. Kamu kepengen merasakan kebahagiaan dan juga merubah hidup kamu, itu pun juga pilihan juga. Nah, jadi di kartu kelima di sini adalah pilihan-pilihan untuk melakukan perubahan, di mana kamu akan bisa melakukan sebuah perubahan yang tentunya akan membawa kehidupan kamu lebih baik dari sekarang ya, lebih baik dari sekarang, dan tentu ke depan nanti akan jauh lebih baik lagi. Oke, itu untuk couple, dan semoga kamu bisa memahami ini, karena yang jelas saya juga nanti akan membacakan untuk yang single juga ya. Kita kembali ke depan untuk membacakan single. Oke, jadi buat single, untuk Libra single siap-siap. Oke, sekarang kita bakal baca untuk single ya. Untuk single, Libra single, pada dasarnya hampir sama. Untuk Libra single pun juga harus menyelaraskan diri, harus melakukan penyelarasan atau penyiimbangan diri kamu. Karena begini teman-teman, untuk yang single ya, jadi keseimbangan diri itu penting sekali. Ketenangan diri itu penting sekali. Stabilnya perasaan kamu, pikiran kamu itu juga penting sekali. Pentingnya untuk apa? Ya, kalau single itu kan tentunya dalam rangka mencari pasangan ya, mencari jodoh kamu, mencari sosok yang kamu impikan. Nah, tentu dalam hal ini kamu harus membuat diri kamu itu menjadi sebuah magnet yang menarik, menjadi magnet yang sangat kuat ya, untuk menarik sesuatu yang kamu inginkan. Dalam hal ini adalah pasangan kamu. Tetapi di kartu kedua saya melihat bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang juga. Seseorang di sini seperti tadi yang saya katakan untuk yang couple, bahwa ini bisa jadi seseorang yang memang kamu cari selama ini, atau seseorang yang memang bisa dijadikan sebagai teman untuk sharing, atau bahkan untuk bisa memberikan pencerahan-pencerahan buat kamu single ya, atau buat Libra single. Jadi kamu akan bertemu dengan seseorang. Ada dua kemungkinan, kamu bertemu dengan orang yang kamu impikan selama ini, atau kamu bertemu dengan orang yang bisa memberikan nasihat-nasihat buat kamu juga. Di kartu ketiga seperti biasa juga sama ya. Jadi untuk single pun kamu juga sebetulnya punya potensi yang belum tergali ya, potensi kamu belum tergali. Sehingga dalam hal ini hampir sama dengan Libra couple, kamu harus membangkitkan potensi-potensi diri kamu sendiri ya. Terutama untuk single ini, kamu harus memperbanyak pergaulan, harus membuka wawasan kamu lebih luas lagi, dan harus banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang sekiranya itu berhubungan dengan sosial masyarakat atau relationship atau pertemanan. Itu. Single sama juga, untuk Libra single kamu pernah mengalami satu kekecewaan, dan itu jadi trauma yang sampai sekarang belum bisa hilang ya. Artinya ketakutan, kekhawatiran ya. Sebenarnya gini, kamu sudah bertemu dengan orang-orang yang sebetulnya sudah Tuhan pertemukan. Kamu sudah diberikan jawaban-jawaban atas doa kamu oleh Tuhan, bahwa kamu ketemu dengan orang si A, si B, dan sebagainya. Tapi di sini saya melihat bahwa kamu belum memiliki keberanian untuk melangkah dan juga mengambil keputusan. Di saat kamu lagi approach melakukan sebuah pendekatan,
seringkali kamu sudah merasa bahwa ini nggak tepat, atau kamu akhirnya mundur dan sebagainya. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan kamu mengalami satu trauma-trauma yang sangat kuat ya di dalam diri kamu. Dan ada baiknya juga trauma itu harus kamu hilangkan agar kamu bisa merilising atau melepaskan energi negatif yang ada di dalam diri kamu. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya di dalam diri kita ada energi negatif yang mengganggu, bahkan energi negatif itu cukup kuat, maka hal itu atau energi tersebut juga akan mengganggu proses-proses kehidupan kamu, bisa mengganggu kesehatan kamu juga, bisa mengganggu rezeki kamu, bisa mengganggu datangnya jodoh kamu dan sebagainya ya. Jadi jangan pernah abaikan yang namanya energi negatif. Itu harus dibuang, harus dirilis gitu loh. Maka dari itu banyak sekali teman-teman yang kemudian datang kepada saya minta tolong untuk dibuang energi negatifnya, pembersihan energi negatif, membuka sumbatan-sumbatan ya, baik itu sumbatan rezeki, sumbatan yang lain-lain juga. Dan kemudian kita melakukan terapi-terapi yang pada akhirnya membantu mereka untuk lepas dari berbagai macam kesulitan gitu loh. Ada banyak juga yang kemarin yang datang ke saya juga untuk terapi lewat online juga ya. Bahwa ada banyak orang-orang yang hutang kepada dia tapi ternyata susah untuk ditagih dan sebagainya. Nah, dengan bantuan-bantuan seperti ini semoga harapannya dipermudah segala urusannya juga. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk single kamu banyak sekali tawaran-tawaran ya, banyak sekali pilihan, tapi karena trauma ini kamu menjadi tidak berani melakukan atau membuat keputusan. Oke? So, untuk single sampai di sini dulu. Dan kita kembali ke baris kedua, kita ketemu lagi dengan si couple untuk Libra ya. Untuk Libra couple, saya melihat kamu di sini memang ada beban-beban berat yang sangat luar biasa ya. Sama juga dengan si single juga kamu merasakan ada beban yang berat juga ya. Jadi single dan couple yang sama. Terus kemudian ini hampir sama. Untuk single, kamu akan kedatangan orang ya yang bisa dibilang dia akan memberikan semacam bantuan-bantuan buat kamu, tapi juga kamu jangan terlalu mengandalkan dia. Couple dan single di sini saya melihat ada kesamaan-kesamaan ya. Couple dan single saya melihat ada kesamaan. Beban yang berat, kemudian di pertengahan perjalanan kamu sepanjang 2021 nanti akan bertemu dengan orang yang akan membantu kamu, akan bertemu dengan orang yang akan menjadi partner di dalam pertemanan ya, atau sahabat, atau bisa jadi dalam kerja itu partner. Kalau misalnya ini berurusan dengan bisnis, berarti ini hubungannya adalah dengan bisnis, karena di sini saya melihat ada partner bisnis yang kemudian datang dalam kehidupan kamu dan dia mungkin ngajak berbisnis dan sebagainya, kerjasama, atau kamu mungkin ikut kerja dia, atau paling tidak kamu dijadikan sebagai partner rekan kerja. Ini berurusan atau berhubungan dengan pekerjaan. Tetapi saya melihat lagi bahwa untuk couple Libra dan juga single Libra harus ada kewaspadaan, karena di sini keluar the moon ya, the moon, di mana kartu the moon ini memiliki energi yang kurang bagus, artinya akan ada, atau bahkan mungkin energinya sudah kamu rasakan atau sudah terjadi, bisa jadi ya. Jadi bisa jadi ini memang sudah kamu alami. Jadi ada semacam energi yang kurang baik karena ada orang yang tidak suka sama kamu. Ada orang yang sengaja memberikan energi negatif kepada kamu, mengirimkan energi negatif, mungkin dalam bentuk kata-kata, umpatan-umpatan, atau sumpah serapah dan sebagainya, atau bahkan semacam doa-doa jelek yang disampaikan oleh dia ya. Di sini kamu harus melakukan sebuah perlindungan atau proteksi. Ini berlaku untuk couple dan juga single. Proteksi yang harus kamu lakukan ini penting sekali, karena untuk membentengi diri kamu agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang datang dari luar diri kamu. Ini penting sekali. Jadi sebagai warning juga dari saya bahwa untuk couple dan single Libra di sini kamu harus lebih berhati-hati. Karena ada orang-orang di sekitar kamu, bukan orang-orang ya, ada beberapa orang atau satu orang yang memang kayak nggak suka sama kamu ya, sehingga kamu di sini harus berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kamu inginkan. Karena di sini nanti kalau misalnya ini dibiarkan, ini akan sangat mengganggu kehidupan kamu juga. Sementara untuk urusan kehidupan kamu sendiri juga belum beres, belum selesai, ditambah lagi dengan urusan orang lain. Nah, di sini penting juga untuk melakukan semacam perlindungan, proteksi, bahkan kamu melakukan terapi yang kita namakan dengan forgiveness terapi. Jadi dengan cara telepati kita akan mengirimkan energi permaafan atau meminta maaf dan sebagainya
agar orang itu bisa tersentuh hatinya, luluh dan sebagainya, dan dia tidak melakukan hal-hal yang buruk kepada kamu. Oke? Kalau kamu butuh bantuan atas hal ini, silahkan kamu bisa datang ke saya juga. Insya Allah akan saya bantu. Kamu bisa menghubungi ke nomor WA yang tertera di situ, dan kita akan melakukan terapi khusus atau ritual khusus untuk membuat kamu agar bersih dari hal-hal yang tidak baik, energi negatif, dan juga sekaligus terproteksi. Oke? Ini berlaku untuk keduanya, untuk couple dan juga single. Oke? Terus kemudian di kartu yang keempat di sini ada Six of Wands, di mana di sini akan datang orang-orang yang membantu kamu. Jadi dalam kondisi sulit, kondisi yang mungkin tidak baik buat kamu, nggak usah khawatir, akan ada banyak orang yang datang membantu kamu, menolong kamu, gitu ya. Dan itu dikarenakan apa? Dikarenakan kamu memang bisa dibilang memiliki karma-karma baik yang juga tidak lepas dari kehidupan kamu. Maka dari itu karma baik itu catatannya ada, karma buruk pun juga catatannya ada. Jadi nggak usah khawatir, akan ada banyak orang datang membantu kamu di saat kamu kesulitan, meskipun mungkin bukan secara materi, tidak hanya sekedar materi, tapi juga sharing, pencerahan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan video ini pun juga ini bisa memberikan semacam pencerahan buat kamu, sekaligus sebagai penguatan-penguatan buat kamu, dan sekaligus sebagai referensi atau pegangan-pegangan atas pesan-pesan apa yang keluar dari kartu yang sudah keluar ini. Jadi ini untuk berlaku untuk couple dan juga single dari Libra sepanjang 2021 untuk percintaan maupun kehidupan kamu. Tetapi yang jelas di sini kamu akan bertemu dengan orang yang baik, ya, bertemu dengan sosok yang mungkin kamu impikan. Oke? Di sini memang terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa, ya, baik kamu untuk couple dan juga single. Buat couple, pertengkaran kamu tentunya bareng sama atau terjadi kepada pasangan kamu. Untuk single, ini pertengkaran ini terjadi ya dengan teman-teman atau saudara kamu, keluarga atau siapapun. Tetapi di sini kamu harus sadar bahwa pertengkaran yang seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan, ya. Makanya sekali lagi kamu harus melakukan yang namanya forgiveness terapi dan juga terapi memaafkan, dan sekaligus melakukan prosesi untuk proteksi diri kamu. Artinya untuk membuang energi negatif dan juga sekaligus memperbaiki energi supaya di dalam diri kamu baik. Ketika energi dalam diri kamu sudah menjadi baik, maka segala hal yang datang dalam kehidupan kamu berangsur membaik. Lama-lama, step by step, pelan-pelan, yang jelek berubah menjadi baik, yang buruk menjadi baik, yang negatif menjadi yang positif. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu kamu untuk Libra, single maupun couple, memberikan pencerahan dan pesan-pesan yang sudah saya sampaikan dari 10 kartu ini. Dan buat teman-teman yang pengen melakukan private reading, silahkan aja kamu bisa langsung menghubungi nomor WA yang tertera di sini, di atas sini, ataupun ada di deskripsi, silahkan aja kamu bisa cek. Dan kamu boleh tanya apa saja, bisa konsultasi apa saja tentang asmara, jodoh kamu, pasangan kamu, bagaimana pasangan kamu betul-betul mencintai kamu apa tidak gitu kan, setia atau tidak, atau mungkin kamu butuh pencerahan-pencerahan yang lain, pembersihan energi ya dari hal-hal buruk, trauma masa lalu gitu ya, atau mungkin kamu merasa bahwa di dalam diri kamu ada gangguan-gangguan yang dikirim dari orang lain, silahkan kamu menghubungi ke saya ke nomor WA yang tertera. Insya Allah kita akan bisa bantu teman-teman untuk melakukan penyembuhan maupun untuk memperbaiki segala sesuatu yang harus diperbaiki. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk yang baru saja mampir di channel Damar Aji, jangan lupa untuk subscribe, komentar, dan juga like ya. Oke, sorry banget ini suasananya berisik karena ini kita lakukan pada siang hari ya. Kita take video siang hari sehingga suasananya berisik. Mohon maaf kalau teman-teman nggak nyaman ya, mudah-mudahan suara saya lebih tetap bisa dinikmati, bisa jelas dan tidak terganggu. Saya rasa itu dulu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa sehat selalu, bahagia selalu. Saya Damar Aji, sampai jumpa.